Ibu, saudara-saudari, saya ajak kita sekalian untuk merefleksi renungan Katolik pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, pekan biasa yang ke-20 dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah Injil suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khusus
kelompok dukung Altum yang Yesus kasihi. Ketika mendapat undangan atau ajakan, pastinya perasaan senang dan bangga terlintas dalam pikiran serta perasaan kita. Tidak ada satu orang pun yang akan menolak ajakan atau undangan jika ajakan tersebut bisa membuat kita merasa senang dan bahagia. Tetapi bacaan Injil mengungkapkan banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Sahabat dukung Altum yang Yesus kasihi, saat mendapat undangan, tentunya tidak dengan mudah kita harus menerima. Pastinya akan berpikir beberapa kali apakah hal tersebut bisa menguntungkan bagi kita atau tidak. Tetapi bagi Allah, hal tersebut tidak menjadi persoalan baginya. Injil hari ini, Yesus menggambarkan panggilan Allah tersebut berupa perumpamaan perjamuan pesta perkawinan. Allah mengadakan pesta dan menyebarkan undangan bagi umatnya. Allah tidak memandang siapa yang diundang, entah orang kaya atau orang miskin, entah orang baik atau orang jahat. Namun yang terjadi dari sekian banyak undangan yang disebarkan, sebagian besar mereka mengabaikan undangan tersebut. Undangan dari Allah ini merupakan suatu panggilan hidup bagi kita sebagai umat Allah yang dipilihnya. Melalui undangan Allah ini, Allah memanggil kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Allah begitu kecewa jika umat yang diundangnya tidak mengindahkan undangan dan panggilannya, dan Ia akan memberikan ganjaran kepada mereka yang tidak mengindahkan. Sahabat yang Yesus kasihi, berbagai kesibukan membuat kita lupa akan prioritas utama hidup kita sebagai manusia. Allah memanggil kita manusia entah sebagai orang baik yang taat kepada Allah ataupun orang jahat sekalipun dengan berbagai dosa yang sudah kita lakukan. Marilah kita menjawab undangan Allah di tengah rutinitas dan kesibukan hidup harian kita. Bertanyalah, apa yang dikehendaki Allah agar kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab kita masing-masing terhadap hidup ini, dan tanggung jawab kita terhadap keluarga, terhadap gereja, dan terhadap masyarakat. Jawablah undangan Tuhan dengan tindakan nyata. Berikanlah hidupmu sepenuhnya bagi Allah.
maka engkau tidak akan kekurangan. Lakukanlah hal yang baik bagi siapa saja, agar Anda berkenan di hadirat Tuhan. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini.